Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya berada di Masjid Tua Kunto Darussalam, sebuah kawasan di Kabupaten Rokan Hulu, yang ada di Kecamatan Kota Lama. Ini merupakan masjid tua yang kabarnya berusia lebih dari 600 tahun. Berdindingkan kayu, kemudian ada tembok beton dan ada kayu di sini yang sangat keras, mungkin kayu lama, dan kita akan coba untuk meliput keberadaan Masjid Tua Kunto Darussalam ini dan beberapa tempat lokasi lainnya. Sahabat sekalian, salah satu di antara bangunan yang diperhitungkan dalam kajian sejarah adalah bangunan tua di negeri kita. Salah satu bangunan tua yang paling banyak mendapat apresiasi itu adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid merupakan simbol dari kekuasaan para sultan dari kesultanan Islam di Nusantara. Nah, banyak masjid-masjid tua yang hingga kini berdiri kokoh dan menjadi saksi sejarah yang bisu tentang keberadaan peradaban Islam di masa lalu di Nusantara. Beberapa waktu yang lalu, tim Mautawiyah berhasil mengunjungi salah satu kesultanan atau kerajaan tua di kawasan Riau, tepatnya di hulu Sungai Rokan. Lokasi kesultanan itu berhasil kami kunjungi di kawasan Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya sebuah kesultanan yang disebut dengan Kesultanan Kunto Darussalam. Kesultanan kecil ini dulunya merupakan kekuasaan Islam yang berada di tepian Sungai Rokan. Dan salah satu bukti dari Kesultanan Kunto Darussalam ini adalah keberadaan masjid tua di sana yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Kemudian sehingga kini keberadaannya masih kokoh dan mengalami renovasi pada bagian-bagian tertentu, namun tidak mengubah bentuk serta isi yang ada di dalam masjid itu. Sama seperti masjid-masjid lain di Kesultanan Melayu, maka ciri-cirinya adalah ada bangunan masjid di tepi sungai. Kemudian di kompleks masjid itu terdapat kompleks pemakaman keluarga kerajaan dan kaum muslimin yang meninggal pada waktu itu. Kami mengunjungi tempat ini dan bisa dilihat bagaimana bentuk dan kompleks dari Masjid Kesultanan Kunto Darussalam ini yang kemudian sekarang oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah dijadikan sebagai kawasan cagar budaya. Di daerah ini beberapa peninggalan juga bisa dilihat, misalnya kompleks istana yang direnovasi, kemudian kompleks pemakaman dan benteng yang berada di tepian Sungai Rokan. Ada satu hal yang menarik di Kesultanan Kunto Darussalam ini, bahwa kemungkinan besar kekuasaan di sini berhubungan dengan Nanggroe Aceh Darussalam, karena di kawasan ini ditemukan jejak hubungan tersebut. Salah satu di antaranya adalah nisan bertipi Aceh dari abad ke-13 sampai abad ke-16 yang ada di beberapa pemakaman di kawasan Kunto Darussalam. Sahabat sekalian,
Selain makam para pembesar, ternyata di kompleks Masjid Raya Kunto Darussalam ini ada sebuah makam keturunan raja. Beliau bernama Raja Galam Esong. Lahir di Kota Lama dan wafat pada 1984. Inilah makam beliau. Kemudian makam seorang raja yang lain. Di sini ada kompleks pemakaman bangsawan-bangsawan dari Kunto Darussalam. Bisa Bapak terangkan bangunan ini itu bagaimana sejarahnya? Sejarahnya bangunan ini merupakan duplikat Itu tanah. kalau masa-masa istana kerajaan masih sudah tak ada lagi. Oh, Pada waktu itu camat dari Daswanto Prakastainya sebagai camat kan dibangun lah. entah model ini entah enggak tahu lah Iya. bentuk istana yang sebenarnya kan. Cuma inilah yang ada. Ini ada. Jadi kalau dia duplikat sepertinya ada dulu istana. Dan Ada. posisinya memang di sini. Istananya udah jatuh ke air. Oh gitu ya. Jatuh, ya. Itu kerajaan apa namanya dulu Pak? Kerajaan Kunto Darussalam. Kesultanan atau kerajaan? Kerajaannya. Kerajaan Kunto Darussalam. Darussalam. Bukan Ah. Kunto, kalau Kunto Kunto. itu di Kampar. Kalau ini di sini Kunto. Kunto Darussalam. Darussalam. Bisa sedikit Pak diceritakan macam mana sebenarnya kapan kerajaan itu mulai pertama, beberapa abad yang lalu? Itu sesuai itu yang jelas satu Jelas ya. Tahun berdirinya pokoknya semasa udah merdeka lah itu hilang. Artinya dia bersamaan dengan kemerdekaan Iya. hilanglah kerajaan itu ya maka bersatulah dengan apa dengan NKRI kan makam raja-rajanya di mana? ada tuh. Ada di situ ya. Oh, masih ingat kira-kira siapa nama salah seorang raja yang masih Bapak ingat dari keturunan itu? Tunggu ya, ini ada raja pertama, kedua, ketiga, mau tahu? Sewaktu raja dulu itu Sultan Siak dulu memilih persembahan untuk Raja Kunto. Oh. Persembahannya setiap tahun itu satu apa bilang orang kain kapan, kain kapan sama pisau kecil dipersembahkan untuk sini. Itu raja di sini. Iya, yang bisa membunuh. Begitu kata membunuh nih, yang bisa membunuh Sultan Siak itu adalah Raja Kunto. Nah, inilah persembahannya jika mati Sultan Siak itu. Nah, inilah apa namanya? Kain kapan inilah yang akan menjadi bungkusnya. Pisau inilah sebagai pembunuhnya. Gitu. Kemarin itu setiap tahun itu persembahan itu. Cuma itu nggak ada yang bisa catatannya ya. Nggak ada yang tertulis. Nah, gitu. Jadi membukti kebenaran itu agak susah juga kita kan. Bilang-bilang orang tua dulu. Kalau itu sejarah bilangnya kan. Kami yang tinggal model inilah. Tidak ada rupanya Pak, misalnya orang di sini atau keturunan di sini yang menulis sejarah. Nggak ada sama sekali. Iya. Semasa aku aja lah menanya mengenai adat istiadat di sini kan di Kunto. Menanyakan sama dia bisa ditulis nggak bisa katanya. Sebab untuk adat kita mungkin di sini sakit, mungkin di situ sakit. Nah, itu hukum bilangnya. Merasa saja. Iya. Nah itu contohnya kebiasaan ya. Iya. Nggak bisa ditulis katanya. Padahal apa salah ditulis kan? Gampang aja tulis. Buka itu apa? Raja pertama tidak salah. Dan ya. Ya. Dia pilihannya dulu. Dicari dia pihak rajanya kan. Kemarinnya waktu meletakkan batu pertamanya itu masalah gubernur siapa? Gubernur atau salah? Bukan bupati. Tapi nama gubernurnya lupa kan? Penyerahan istana ini untuk ada harusnya ada penyerahan meskipun satu buah apa namanya surat ya kan penyerahan itu nggak ada masalah itu model ini.
Jangan lagi nggak terawat lagi. dilanjutkan lagi ya. Iya, karena itu tadi nggak ada penyerahan, jadi biar raja nanti mau membolonya, memperbaikinya atau menunggunya agak susah. Kan itu kan? Nah, karena nggak ada lagi dia. Oh, gitu. Raja pertama. Oke, udah mulai ya. Raja pertama bernama Tengku Panglima Besar Kahar. Ya. Iya. Yang kedua Tengku Ar Sarif. Yang kedua. Itu tahun berapa yang pertama, Pak? Yang pertama itu salah 1878 sampai 1685. 1878 sampai 1885. 1885. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir itu Raja ke-8 ya. Oh, jadi dia ada 8 raja ya? 8 raja. Raja ke-8 terakhir. Merdeka lagi. Dan yang ke-8 Tengku Ma'ali. Tengku Ma'ali. Tengku Ma'ali itu gelarnya Tengku Pahlawan. Tengku Pahlawan. Dia ada sejarah maka namanya Tengku Pahlawan. Dia dibawa oleh Belanda kemarin. Sebanyak raja yang 4, yang 5 luhak di Kabupaten Rokan Hulu ini, yang pulang itu dia. Hanya dia sendiri. Dari 8 itu. Ya, dari 5. Dari 5. 5 luhak. Dari 5 kerajaan. Ini badannya ini udah habis nih. Apa memar bahasa. Iya, udah pokoknya karena berperang itu. Ya. Sekitar 7 hari umurnya sampai ke kampung. Meninggal gitu. Meninggal lagi. Di mana makamnya? Makam situ. Yang terakhir. Iya. Tengku Ma'ali. Tengku Ma'ali. Itu sekitar tahun 1935 dia menjabat sampai 1942. Oke, Pak. Saya melihat dari jauh, Ya. itu ada nisan yang aneh, tapi berdasarkan pengetahuan saya, itu nisan dari Aceh ya? Yang mana? Itu, Pak. Yang itu. Iya. Itu sebenarnya sejarahnya ada tuh. Itu manusia beranak rusa beranak manusia. Oh, gitu. Ya tuh. Yang lebih tahu tuh Pak Incatin nama nggak salah. Macam mana rusa beranak manusia? Cuma ini yang gini ceritanya fakta kenyataannya. Ini fakta atau mitos? Fakta ini makamnya. Waktu itu rusa beranak dalam hutan. Didapat cewek perempuan betina lagi cantik bilang yang masa itu kan ceritanya bahwa perempuan itu anaknya itu rusa itu pergi ya kan, rusa itu pergi, anak itu bawa pulang sampai ke rumah nggak sampai 3 hari umurnya kira gitu langsung meninggal. Oh, jadi itu dimakamkan. Iya. Jadi itu anak rusa, tapi perempuan, manusia. Ya. Yang diberanakkan oleh rusa beranak manusia. Diletakkan di sini. Ya. Selama 3 hari dia meninggal. Dirawat oleh orang, oleh manusia, merawat anaknya tadi. Setelah meninggal itu makamnya. Oh. Tapi itu nisan itu kalau berdasarkan ilmu arkeologi itu nisan dari Aceh. Iya, nisan itu kan dia kan zaman itu kan payahlah mengatakannya. Entah nisan mana dia ambil orang. Oh, diletakkan di situ ya. Oh.